Kamu tersinggung nggak tadi? Singgung banget sih. Ya gue sih minta tolong kalian klarifikasi lah. Maaf kalau tadi Boa juga merasa tersinggung. Iya, Udah saya maafkan. Kalian langsung saya jadikan duta. Ya. Setiap anak cucu Nabi Adam, fitrahnya adalah berbuat kesalahan. Wah, sebaik-baik kesalahan adalah bertaubat. Diam itu selamat. Kita mau nguap-nguap untuk apa? Nggak ada manfaatnya juga. Tapi yang diem Tensi tuh lebih naik. sangar loh. Iya. Lebih kayak, kalau udah marah. Oke, mulai besok aku kalau ada apa-apa. Lanjut, itu Tidur. Kita kadang kagak sabar pengen lebaran, pengen jemput lebaran, pengen pakai baju baru. Hukumnya makruh. Tapi memang ini ya, sabar tuh susah ya. Iya, sabar tuh susah banget. Apalagi kesabaran Boa tuh cuma setipis dompet karyawan tanggal tua. Yang isinya cuma karcis parkir. Emang masih ada hari ini karcis parkis? Masih, Teluna pasti tape ya? Begitu doang ya? Makanya naik motor. Buka dulu baru doa. Oh gitu? Masa? Selama Buka ini. dulu kan, buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ilmu baru nih. Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, aftartu, kalimat aftartu dengan ini aku berbuka, artinya setelah. Nah, kita juga harus punya apa? Kadang-kadang dalam doa itu kadang kita nggak memahami. Nah, setiap habis buka puasa, habis Allahumma laka sumtu, silakan berdoa dengan hajat masing-masing, maka insya Allah apa? Allah kabulkan hajat kita. Kadang-kadang Dengan soalnya kita bahasa lagi mau ini. buka itu kayak, bentar-bentar. Baca doa dulu. Baru buka. Terus Ternyata habis- harus buka dulu ya. Biasanya malah sebelum minum kan baca doa nih. Habis minum bukannya kayak alhamdulillah, gitu kan. Lu minum apaan? Tolong, kamera tolong. Saya nggak kuat begini. Itu kopi. Iya, tapi kan biasanya juga sama kayak akhirnya gitu nih, apa kerongkongan gue kayak isi air gitu. Nah, iya. Iya, kayak Jadi gitu. Aku mau nanya nih, dari Apa tadi tuh? kan kita sebelum buka ya, kita kan suka iniin dia nih, si Boa. Kayak, gitu. Batal nggak tuh? Iya. emang kita apain ya? Ya nggak tahu juga ya. Enggak dong. Nggak apa-apa. Selama dia tidak, artinya kita Tersinggung. kita nggak menyudutkan, tidak menyalahkan, hanya memberi saran dengan akhlak dan adab. Fa insya Allah aman-aman aja kecuali menyudutkan atau merendahkan derajat orang. Bener. Berarti nggak apa-apa berarti tadi. Kamu tersinggung nggak tadi? Tersinggung banget sih. Oh gitu. Waduh. Gua tersinggung. Ya gue sih minta tolong kalian klarifikasi lah. Oh bikin video gitu ya. Iya. Kami dari Selfie dan Ibu Mbak Bulan, Mbak Luna minta maaf sudah. Sambil ditodong. tapi nggak kelihatan ya. Iya. Minta maaf kalau tadi Boa juga merasa tersinggung. Iya. Udah saya maafkan. Kalian langsung saya jadikan duta. Iya. Kita salah Bang. Boa sama Pak Ustadz nih ada momen apa lagi nggak sih kalau lagi puasa tuh kayak lapar haus tapi ada aja bikin apa emosi terus meledak-meledak kayak Boa tadi gitu. Pernah nggak sih ada momen kayak gitu? Kalau gua, dia kan tadi kan ya. Dia ada Banyak tadi. sih Boa nggak tadi doang. Iya sih. Tiap Oh, hari. banyak ya? Tiap hari Boa meledak kayak ngeribet. Gitu ya. Kalau gue pribadi pernah nggak meledak? Karena kan sebenarnya gini, bagaimanapun juga walaupun Pak Ustadz kita bisa tahu kan ahli agama lah ya. Amin ya Allah. Amin. Ya maksudnya kan Amin ya Allah. memang tugasnya Ustadz adalah menyebarkan kebaikan, ilmu, berbagi supaya kita yang kurang paham jadi paham. Tapi kan kamu manusia juga gitu. Bener. Manusia kan buat salah dan dosa. Setiap anak cucu Nabi Adam fitrahnya adalah berbuat kesalahan. Wah, sebaik-baik kesalahan adalah bertaubat. Nah, Jadi langsung sadar ya. iya, bedanya kita dengan para alim ulama, para solihin, mereka kepleset, mereka langsung buru-buru nangis sama Allah Ta'ala. Ya Allah maafin hamba. Terkadang kalau yang ngomong apalagi nih, ketika bermaksiat malah ketawa dalam kemaksiatannya. Nauzubillah. Nah, kembali ke masalah pertanyaan tadi, pernah nggak meledak-meledak marah dalam satu hal? Seingat Mesti nanya ke istri, tanya aja istri saya, sayang, Bu Ustadz. aku marah gimana?
Pernah nggak? Pak Ustadz marah? Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak pernah lihat. Beda rumah kali ya? Bukan. Serumah. Enggak, aku gak berani ngomong, coba kamu ngomong. Wih, Masya Allah. Belum tahu marah kayak apa. Luar Nah, itu dia. Tapi diam kadang-kadang di sini panas juga Iya. kan. Diam, kata Rasulullah SAW, as-sukutun salama. Diam itu selamat. Ketika misalnya ada satu permasalahan, kemudian Allahumma sholli ala Muhammad, kita mau nguap-nguap untuk apa? Nggak ada manfaatnya juga. Tapi yang diem tuh Tension lebih naik. sangar loh. Iya, Tapi tapi kayak, kalau udah marah, Nah, diamnya seperti apa? Diamnya berhusnuzon. berhusnuzon. Mencoba husnuzon, bukan berarti gue selalu berhusnuzon ya. Ya kita juga manusia. Terkadang kayak, ya Allah, mau Allah apa yang ngasih ini ya? Ya Rabb, tolong kuatin hamba. Tolong berikan hamba hidayah. Tolong berikan hamba taufik. Pasti Allah punya rencana ngasih ini. Makasih ya Allah, tolong kuatin hamba. Jadi selalu begitu. Jadi kata Rasulullah SAW, asukutun salama, diam itu selamat. Apalagi ketika dalam pertemanan, lingkungan, rumah tangga, ada percekcokan, kenapa harus ditimpalin? Sementara Rasulullah kan bilang tadi, la taghdab walakal jannah. Jangan marah maka engkau akan masuk surganya Allah. Yang kita harapkan apa? Bukan cuma surganya Allah, tapi ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena marah diem aja. Iya. kalau aku Nanti lebih diam. gitu, nanti jalan disengklak, dia nggak bakal marah. Diem. Iya, diem. Nggak, Misalkan lagi sholat, dijailin diem. Terus dia balas dendam malah. Kan biasanya orang yang diem malah balas dendam kan, digulung sejadanya. Wah, Mr. Bean nih. Ini Mr. Bean nih. Lagi sholat kan dijailin. Terus Iya, dia iya. emosi. Didorong akhirnya, gitu. Iya, didorong. Pas sholat selanjutnya kan biasanya terawih gitu. Digulung sejadah musola yang gede itu. Kan? Lu semua Kalau sih, gua. dendam. Kalau dendam kan. Lu komplek lu di mana sih? Iya kan, kita nggak ada yang tahu Pak Ustadz. Biasanya yang Betul, menendam betul. tuh lebih menyeramkan kalau balas dendam gitu. Iya, Berarti dia kurang sabar. Iya, Berarti itu sabarnya cuma tertunda, sabar yang tertunda. sabar yang mungkin dia sabar, cuman belum ketemu kliknya aja. Setiap orang punya rasa sabar, tinggal diolah aja kliknya, tinggal di switch aja, klik. Dia ketemu sabarnya, dia akan menikmati kedekatannya kepada Allah Taala. Oke, mulai besok aku kalau ada apa ya. Itu tidur, Jangan gitu, itu tidur. Mohon Itu maaf, tidur. Bu. Mohon maaf, itu tidur itu namanya. Jadi kalau ini kisi-kisi buat sabar adalah berusaha berpikir Allah mau ngasih apa ya? Allah mau ngasih rezeki apa Iya, ya iya, Rabb? iya. Benar, benar, Hamba benar. terima ya Allah. Hamba terima kepahitan ini nggak masalah. Yang penting Allah ridho. Hamba yakin Allah mau ngasih hamba hadiah. Hamba terima ya Allah dan hamba tunggu hadiah dari Allah. Tuh. Bo, tapi mau nanya, ini sama Pak Ustadz. Kan kalau misalkan kita sabar, misalnya nih Pak Ustadz yang sabar, nah Bo yang marah-marah. Pas itu Pak Ustadz diem baik, itu Bo gimana cara ngadepin Pak Ustadz? Terus Misalnya Bo gimana dia marah-marah. cara taunya kalau dia salah nih? Iya. Misalnya Pak Ustadz jangan gini-gini, Pak Ustadz cuma diem aja. Terus Bo harus gimana? Iya, ngadepin orang kayak gitu tuh kayak gimana? Mungkin digagu kali ya. Iya, kan suka bingung kayak ini orang sabar banget, gue harus gimana ya gitu. Iya, ajak interaktif, ngobrol sama dia. Artinya kan komunikasi itu Aku ada dua salah arah. apa ya? Iya, tanya Aku dan marah ya, gitu ya. introspeksi kayak, tolong kasih gue nasihat dong. Terkadang nih masalah kita nih manusia nih, terkadang paling sulit untuk minta nasihat dari orang lain dan paling sulit untuk mengatakan maaf. Kayak aku ada salah apa? Ya, ayo ngobrol dong. Aku udah bener apa enggak? Ya. Kalau semua orang begitu kayaknya Indonesia bener banget deh. Nah, ini tujuan acara Bener ini. juga ya. Ini tujuan acara ini membuat minimal 50% bangsa Indonesia menjadi lebih baik. Berarti viewsnya 100 juta views ini. Amin. Kalau satu orang nonton. Gitu. Amin. Amin insya Allah. Nah Pak Ustadz, mau nanya lagi. Kan di bulan puasa juga ya, selain kita harus menahan sabar gitu. Kita kadang kagak sabar pengen lebaran, pengen nyebut lebaran, pengen pakai baju baru. Alah. Iya, buat tuh gitu. Kalau misalnya bulan puasa nih, seminggu mau lebaran gue udah beli baju. Nah itu kagak sabar kayak, kapan sih lebarannya gitu. Itu gimana Pak Ustadz? Hukum- Boleh apa enggak hukumnya? Iya, maksudnya kayak itu kan berarti pengen buru-buru Ramadan udahan dong. Hukumnya makruh. Oh, makruh. Makruh itu nggak Ya berdosa ya? nggak dosa. Ya enggak dosa, artinya dilakukan
Silahkan. silakan. Enggak lebih baik gitu ya. Lebih baik dapat pahala. Karena apa? Ramadan ini cuma sebulan. Iya, sabar aja lah. Iya, Nikmatin aja. dari 12 bulan ada sebulan nih. Jangan buru-buru. Justru orang-orang soleh sangat-sangat sedih kalau sudah menuju ke 10 hari terakhir. Emang tapi manusia gitu, pas baru mulai pengen cepat berakhir, pas akhir sedih. Gitu. Iya, ada lagunya. Kalau sudah tiada baru terasa. bahwa kehadirannya sungguh lagu Roma Irama kan? Betul. Haji. Iya. Mau dilanjut? Ku tahu. Udah, cukup. Jangan lanjut. Nggak Karena usah. itu doang yang digaris bawahi. Oke, ini saya udah nggak sabar tapi pengen makan ini. Boleh nggak? Boleh. Sekarang jam berapa? Oh, aku belum. Boleh. Jadi kayak yang namanya kalau udah nggak ada baru terasa. Kita khawatir. Ini kan bulan Iya. penuh ampunan. Udah cuma sebulan. Iya. Kecuali kalau misalkan ternyata Ramadannya 11 bulan. Sebulan doang yang enggak Ramadan. Ya boleh tuh. Iya. Boleh nggak sabar? Boleh kalau Ya kayak enggak gitu. juga. Nggak juga. Enggak gitu konsepnya. Nggak gitu. Nggak Nggak gitu. Jadi emang karena ada waktu ini yang terbatas, kita nggak tahu usia kita nyampe apa nggak Ramadan yang akan datang. Benar. Kenapa? Kenapa? Jangan nangis. Bayangkan. Bukan lu. Jangan dibayangkan. Bayangkan pulang ke rumah ada bendera kuning. Ternyata Bapak masuk Golkar. Mantap, pancingan oke. Tapi ini Pak Ustadz, Pak Ustadz lagi. Pak Ustadz, lu sih gulkir. Mungkin ini yang paling yang paling teman-teman tuh pengen tahu gitu. Tips dong, caranya gimana di bulan Ramadan ini bisa konsisten, terus fokus, terus juga konsentrasi kita tuh ya udah ibadah aja, nggak usah terlalu mikirin godaan. Mikirin bukber, outfit bukber, Iya, terus- packing apa di bukber. Astaga. Tapi kan maksudnya gimana cara menjaga itu? Tipsnya apa sih? Supaya nggak cuma terjadi di Ramadan doang nih. Iya. Setelah Ramadan dan seterusnya ketemu Ramadan lagi udah menjadi habit itu tadi. Yes. Nah, tipsnya bagaimana? Kita harus tahu goals kita apa dulu. Oke, selain tadi mengenal diri sendiri juga itu penting ya. Ya, goals kita apa? Oh, goals kita mendapatkan ridho Allah, goals kita bisa menjadi lebih baik, goals kita bisa menjadi orang yang lebih bertakwa, makin dekat sama Allah. Kalau orang semakin dekat dengan Allah Ta'ala, bukan merasa dekat, tapi berusaha menjadi lebih dekat. Karena orang yang sudah merasa dekat, ini berbahaya. Nah, Jadinya sombong ya? yes. Ya, Pintar kan gua? jadi dia berusaha semakin dekat dengan Allah Ta'ala, kemudian ketika achievementnya itu, oh gue pengennya nyampe di situ, maka dilakuin apa? Jangan lepas yang namanya sholat berjamaah bagi laki-laki. Yang kedua, jangan Tiap lepas. Jumat itulah. Yes. Yang 5 waktu, yang Kalau bisa laki-laki. juga dilakukan. Iya, Itu kalau juga bisa. luar biasa ya. Bahkan dimohon maaf lahir batin. Nih buat teman-teman kalau misalnya ya laki-laki, oh nggak sempet nih gue sholat di masjid, tapi di kantor. Sok mangga di kantor tapi berjamaah. Oh. Kalau udah sholat semua dia doang sendiri? Ajak temennya, bener. Ini bener pertanyaan bener. Pertanyaan bener. Misalnya semua orang di sholat, tinggal dia doang belum. Ajak temennya, tolong temenin gue sholat jemaah. Nah, tapi Temenin dia sholat lagi? 2 kali berarti? Sholat 2 kali, yang satu niatnya kodok. Ganti. Boleh tuh. Boleh dong. Kan namanya ibadah kan nggak harus cuma 5 waktu. Dia mau nambah juga silahkan. Yes, betul. Mengkodok, karena apa? Mungkin dulu kita pernah meninggalkan sholat kita dengan sengaja. Oh. Jadi itu kayak membayar lah. Yes. Nah, kemudian Allahumma sholli ala Muhammad menjadikan kita lebih bertakwa. Kemudian lebih bisa menahan hawa nafsu. Jadi Dalam- sebenarnya maaf tadi aku potong. Jadi sebenarnya kalau mau sholat nggak harus di masjid juga. Kalau masjidnya jauh nih misalkan, jauh yuk kita waktu kita nggak. Ya udah di sini bareng-bareng juga nggak apa-apa. Fattakullah mastata'tum. Bertakwa sama Allah sesuai kemampuan. Kita tahu nih achievementnya apa? Oh, khatam Quran, mencintai Al-Quran. Oh, di Ramadan dididik masalah itu. Oh, ya dimulai sampai pada akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. Nah, tinggal amaliyah-amaliyah ini yang harus dipertahankan, harus dikencangkan agar apa? Agar kita bisa yang namanya menjadi orang lebih baik ke depannya. Jadi banyak pelajaran. Kalau Banyak pengen pelajaran, istiqomah, ya tinggal semua amaliyah dipertahankan,
tidak hanya untuk mendapatkan Lailatul Qadar, tidak untuk mendapatkan sebuah pahala, tapi apa? Untuk mengenal diri kita. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Tapi memang ini ya, sabar tuh susah ya. Iya, sabar tuh susah banget. Apalagi kesabaran Boa tuh cuma setipis dompet karyawan tanggal tua. Yang isinya cuma karcis parkir. Itu tuh susah banget Pak Ustadz. Emang masih ada hari ini karcis parkis? Ya, masih ada. Masih? Masih. Teluna pasti tape ya? Begitu doang ya? Iya. Makanya naik motor. Iya. Tapi dari sini Pak Ustadz, Teluna Boa belajar. Apa tuh? Belajar yaitu sebelum kita mengenal orang lain, kita harus berkenalan dengan diri kita sendiri. Masya Gimana tuh Allah. kenalannya tuh? Halo, aku Boa. Iya. Salken Boa gitu. Salken ya, Salken. iya. Terus kesabaran itu harus dibiasain jadi habit. Asik. Gue baru belajar habit. Asik. Terus juga dari sini gue Habit belajar ya, makan mortal ya? itu rabbit. Oh. Rabbit itu Pak Ustadz lucu banget. Terus juga ini, kalau tadi kata Pak Ustadz kebiasaan-kebiasaan itu yang bakalan nanti keterusan sampai bulan puasa, sampai kelar bulan puasa, Iya. ya kan? Terus sama sholat. Kalau misalkan sholat kita belum berjamaah tapi kita doang yang sendirian belum sholat, itu ajak aja temen. Ajak teman. Pak RT boleh? Boleh. 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 Ajak aja semuanya. Iya boleh. Enggak semuanya, minimal berdua. Berdua. Kalau berdua udah berjamaah ya? Iya. Minimal berdua. Minimal berdua. Oke, gua bakalan usahain berjamaah. Cewek juga kan? Iya. Cewek harus berjamaah juga biar pahalanya. Kalau bulan puasa katanya pahala 2 kali lipat Pak Ustadz. Nah, ini kita bahas lagi nih. Kalau dibilang pahala, iya pahala berkali-kali lipat. Allah berikan ngajarin yang lebih. Nah, tapi kan di sini kan kita bukan hanya sekedar mencari pahala. Di bulan Ramadan kita tidak hanya sekedar mencari pahala. Boleh nggak orang beribadah mengharapkan dunia? Boleh dong. Boleh, tapi standar. Karena kita tinggal di dunia Yes. juga. Kita harus realistis Yes, juga. realistis. Tapi itu pada umumnya kan? Iya. Nah, ini kita pengen jadi orang yang anti mainstream. Boleh nggak orang beribadah mengharapkan pahala? Boleh. 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 Naik dikit nih. Lalu kemudian boleh nggak orang beribadah mengharapkan surga? Boleh. Boleh banget. Tapi masih kebanyakan orang begitu. Yang lebih sedikit orang ngapain ya? Boleh nggak orang beribadah mengharapkan derajat? Boleh dong. Nah yang terakhir nih. Boleh nggak kita beribadah untuk mengharapkan ridho Allah? Nah ini nih. Itu yang jarang orang cari ya? Yes. Artinya dalam beribadah jangan hitung-hitungan sama Allah. Ya, aku setuju itu. Aku lebih setuju kayak kita, kalau kita udah yang terakhir itu, otomatis yang di belakang tuh ngikut. Iya juga ya. Berarti kita udah, ibaratnya kan ada orang takut, ntar nggak dapet pahalanya nih. Ya. Nggak mikir kalau Allah ridho nggak ya gue ibadah kayak gini. Ya, kalau Allah nggak ridho ya pahala juga, ya oke mungkin dapat pahala, tapi kayak jadi nggak sempurna. Yes, nggak sesempurna yang pada aslinya. Gitu. Saya ridhoi kamu. Ini Kamal Gojali. Kan dia bukan maknya. Dia bukan maknya. Bukan Maya. Bukan Bunda Maya. Bukan. Maaf, Ini bukan Alisa ini. Ini Bukan. Boa. Bukan. Iya. Bangun yuk. Oke. Thank you. Makasih Pak banyak. Ustadz, thank you Makasih sudah banyak. ini dia butuh sekali pencerahan dan mudah-mudahan cerah. nih Alhamdulillah sudah. udah cerah. Alhamdulillah. Iya. Oke, buat teman-teman juga yang nonton, terima kasih juga. Mudah-mudahan bisa mendapatkan ilmu baru. Kalau sudah paham ya diingetin lagi. Terus kita sebagai pengingat ya, karena manusia di sini tempatnya harus saling mengingatkan, jangan saling menjatuhkan, jangan saling nyikut-nyikut Bener. gitu. Kalau temen- nyikat boleh. Enggak. Nggak boleh Gigi juga. boleh disikat, Boleh, Iya. lantai juga boleh disikat, Boleh. tapi jangan teman. Oke. Jadi Boa masih mau nongkrong di sini? Mau lah. Mau? Mau. Ya udah, kalau Boa. gitu Boah, mohon maaf nih. Iya. Boah, ada adab nih Boah. Oh iya. Kita harus mengerti bagaimana tuan rumah punya kesibukan apa enggak. Oh. Kita kan tamu. Tapi iya. Boa nggak sibuk. Oh, Free Boa. oh. Ya kan? Ibu ini gimana? Iya, aku nggak free. Uh-uh. Cuma kebetulan aku lagi nggak ada waktu buat kamu beresin ya. Boleh tolong ya? Boleh Boleh ya? kok. Iya, Boa ya. Jadi sebelum kamu pulang, bantu Nitip lah ya. Boah. ya. Ya. Ini mau tarawih juga Iya, sekalian sama, nih, salat. Ya. Saya juga terawih. Oh iya, Ya udah, ditip sini ya, tolong beresin ya Boah ya. ya. Thank you ya. Boleh, makasih banyak ya. Lah ini saya Berkabar, ditinggal. berkabar. Iya, iya.
Ya udah, ya, Pak Ustadz. dadah. Nanti susul aja. Iya, iya. Bulan. Dadah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sertifikatnya mana, Bu? Ini buat saya kan rumah.